Halo Gemini, perkenalkan, saya Erwin. Hari ini saya ingin berdiskusi tentang perkembangan artificial intelligence dan dampaknya. Halo Pak Erwin Aksa, topik yang menarik sekali. Perkembangan AI di Indonesia memang sangat pesat, dan dampaknya bisa dirasakan di berbagai bidang, mulai dari ekonomi sampai pendidikan. Baik, kita mulai dari hal dasar dulu. Menurut Anda, bagaimana sebenarnya artificial intelligence saat ini mulai memengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia? Mungkin tanpa mereka sadari. Secara mendasar, AI sudah mulai mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan bahkan berbelanja. Contoh paling simpel adalah rekomendasi konten atau produk di media sosial atau online shop yang sering Bapak temui. Di dunia kerja, AI juga banyak digunakan untuk otomatisasi tugas-tugas rutin, membantu analisis data, bahkan di sektor pertanian. Menarik. Nah, saya ingin masuk ke isu yang lebih sensitif, yaitu soal privasi. Sebenarnya, seberapa banyak data pribadi yang dikumpulkan oleh sistem artificial intelligence dari aktivitas digital masyarakat? Sistem AI bisa mengumpulkan banyak data, tergantung dari platform atau layanan yang Bapak gunakan. Data yang dikumpulkan bisa berupa data pribadi seperti nama, alamat email, dan lokasi, sampai data perilaku digital, kayak riwayat pencarian, apa yang Bapak like atau komen di media sosial, dan berapa lama Bapak menghabiskan waktu di suatu aplikasi. Pengumpulan data ini biasanya digunakan untuk mempersonalisasi layanan buat Bapak, tapi memang menimbulkan pertanyaan soal privasi. Kalau begitu, apa yang paling berpotensi mengejutkan masyarakat jika mereka benar-benar memahami proses ini? Mungkin yang bisa mengejutkan adalah seberapa detail AI bisa memprofiling kita, bahkan sampai tahu preferensi bawah sadar kita atau memprediksi perilaku kita di masa depan berdasarkan data yang ada. Atau bagaimana data itu digunakan untuk memengaruhi keputusan kita, misalnya lewat iklan yang sangat tertarget atau pemilihan informasi yang kita lihat. Hal-hal semacam itu yang kadang belum disadari sepenuhnya. Berarti sebagian besar orang hanya menekan setuju tanpa benar-benar paham. Betul sekali, masalah literasi digital itu krusial. Di Indonesia, fenomena setuju tanpa membaca kebijakan privasi memang umum terjadi. Banyak orang yang lebih memprioritaskan kemudahan atau kecepatan akses daripada memahami risiko penggunaan data mereka. Apalagi teknologi AI sendiri kan kadang terasa abstrak dan susah dimengerti. Jadi memang ada kesenjangan antara penggunaan teknologi dan tingkat pemahaman masyarakat. Menurut Bapak, apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan literasi tersebut? Justru saya ingin menanyakan, seberapa akurat profil tersebut dalam menggambarkan seseorang? Tingkat keakuratannya bisa bervariasi, tergantung dari sumber data dan bagaimana AI memprosesnya. Data yang dikumpulkan dari aktivitas digital saja mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan seluruh masyarakat Indonesia, karena masih banyak yang belum terhubung internet atau kurang aktif secara digital. Selain itu, bisa juga ada bias dalam data yang digunakan untuk melatih model AI, sehingga gambarannya jadi tidak seimbang. Jadi, meskipun data itu bisa memberikan gambaran umum tentang tren tertentu, kita tetap harus kritis dan melihat batasan-batasannya. Apakah ada hal spesifik yang membuat Bapak meragukan keakuratan data tersebut? Sebenarnya tidak. Lalu, setelah data ini dikumpulkan, sebenarnya digunakan untuk apa? Data yang dikumpulkan itu paling banyak digunakan untuk personalisasi layanan. Jadi apa yang Bapak lihat atau tawarkan lebih sesuai dengan minat Bapak. Selain itu, data juga dipakai untuk meningkatkan performa AI, mengembangkan produk baru, dan membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan pola yang terlihat dari data banyak orang. Berarti data ini bisa digunakan untuk memengaruhi opini publik. Iya, itu bisa beresiko terhadap demokrasi, termasuk di Indonesia. Kalau opini publik bisa dimanipulasi oleh segelintir orang yang punya power besar, proses pengambilan keputusan jadi tidak berdasarkan aspirasi rakyat yang sebenarnya. Ini bisa mengikis kepercayaan terhadap institusi demokrasi dan menimbulkan ketidakstabilan. Apa ada contoh kasus tertentu yang membuat Bapak berpikir seperti itu? Tidak ada kasus yang terkait, namun apakah ada potensi konflik kepentingan? Potensi konflik kepentingan memang selalu ada, terutama kalau power dan kontrol terhadap informasi terpusat. Untuk mengantisipasinya, pengawasan yang kuat dari berbagai pihak, termasuk media dan masyarakat sipil, jadi sangat penting. Transparansi dan aturan main yang jelas soal pemanfaatan data dan AI dalam politik juga harus terus didorong. Nah, saya justru ingin bertanya, apakah solusi yang paling realistis? Menurut saya, solusi yang paling realistis adalah kombinasi dari beberapa hal. Pertama, memperkuat literasi digital masyarakat agar lebih kritis terhadap informasi.
Kedua, mendorong regulasi perlindungan data yang tegas dan transparan soal pemanfaatan AI. Dan ketiga, adanya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat sipil dalam mengawasi penggunaannya. Namun dalam realitasnya, apakah regulasi seperti itu mudah diterapkan? Dalam realitanya, penerapan regulasi memang tidak mudah. Ada banyak tantangan, seperti cepatnya perkembangan teknologi yang kadang tidak terkejar oleh hukum, kepentingan bisnis yang besar, sampai proses politik yang bisa lambat. Selain itu, memastikan penegakan hukum yang konsisten dan tanpa pandang bulu juga sulit. Tapi bukan berarti mustahil, hanya butuh komitmen yang kuat dan berkelanjutan. Kalau begitu, apa risiko terbesar bagi masyarakat? Risiko terbesarnya adalah polarisasi masyarakat yang semakin tajam akibat manipulasi informasi dan opini publik. Ini bisa memicu konflik sosial, mengikis kepercayaan terhadap institusi, dan ujungnya mengancam stabilitas demokrasi. Selain itu, ketimbangan sosial ekonomi juga bisa semakin melebar kalau penguasaan teknologi AI hanya terpusat pada segelintir orang. Terakhir, dari semua ini, apa satu hal paling penting yang harus dipahami masyarakat Indonesia? Satu hal yang paling penting adalah masyarakat harus sadar bahwa perkembangan AI itu tidak bisa dihindari, tapi dampaknya bisa kita bentuk bersama. Karena itu, penting sekali untuk bersikap kritis, terus belajar, dan aktif dalam menyuarakan kebutuhan dan perlindungan data pribadi. Dengan begitu, kita bisa memanfaatkan AI untuk kemajuan, bukan malah terbawa oleh risiko. Apakah ada pesan terakhir yang ingin Bapak sampaikan? Sudah cukup, sangat insightful. Terima kasih banyak Gemini atas penjelasannya hari ini. Sama-sama Pak Erwin. Saya senang bisa berdiskusi tentang hal ini dengan Bapak. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau diskusikan lagi di kemudian hari, jangan ragu untuk hubungi saya ya.